Nama saya Bakti Sanafiyuda, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan perencanaan kapasitas. Yang pertama ini adalah definisi kapasitas. Kapasitas adalah suatu ukuran kemampuan produktif suatu fasilitas per unit waktu. Beberapa definisi kapasitas yang secara umum diterima dapat diperinci sebagai berikut ini. Yang pertama ini adalah desain capacity, yaitu tingkatan keluaran per satuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Yang kedua ini adalah rated capacity, yaitu tingkatan keluaran per satuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga ini adalah standar capacity, yaitu tingkatan keluaran per satuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen supervisi dan para operator mesin. Dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Yang keempat ini adalah actual done atau operating capacity, yaitu tingkatan keluaran rata-rata per satuan waktu selama periode-periode yang lebih lewat. Yang kelima ini adalah PA capacity, yaitu jumlah keluaran per satuan waktu mungkin lebih rendah daripada rated atau lebih besar dari standar. Selanjutnya itu adalah perencanaan dan kebutuhan kapasitas. Agar dapat menyesuaikan tingkat kebutuhan kapasitas untuk menanggapi naik turunnya permintaan pasar, perlu dilakukan forecast atau penjualan dan merencanakan perubahan-perubahan kapasitas yang dibutuhkan. Peramalan terutama lebih penting bagi produk-produk yang diproduksi untuk persediaan daripada untuk memenuhi pemesanan langganan tertentu. Dilakukan untuk menyusun jadwal produksi induk dan untuk mengecek permintaan kapasitas di waktu yang akan datang dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Itu dari penjelasan saya. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala ekonomis dan skala non-ekonomis. Yang pertama, skala ekonomis atau economies of scale merupakan skala produksi yang dapat menurunkan biaya rata-rata per unit barang atau jasa ketika tingkat output meningkat. Penurunan biaya rata-rata per unit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penyebaran biaya tetap ke semua unit produksi. Yang kedua, yaitu penurunan biaya konstruksi. Yang ketiga, pemotongan biaya pembelian material. Dan yang terakhir yaitu penemuan proses produksi yang menguntungkan. Yang kedua, skala non-ekonomis atau diseconomies of scale adalah tingkat output yang meningkat pada suatu titik tertentu akan menyebabkan meningkatnya biaya rata-rata per unit produk dan juga jasa. Kenaikan biaya rata-rata oleh semakin meningkatnya output yang dihasilkan dapat disebabkan oleh kenaikan biaya tetap jangka panjang dan semakin kompleksnya perusahaan menggunakan peralatan yang menimbulkan inefisiensi. Selanjutnya yaitu metode kuantitatif perencanaan kapasitas produksi. Beberapa faktor untuk menentukan kapasitas produksi optimum yang umumnya disebut sebagai faktor produksi menurut Mitra Bestari dalam Danang Sunyoto dan Danang Wahyudi 2011 yaitu ada 4. Yang pertama, kapasitas bahan baku. Yang kedua, kapasitas jam kerja mesin. Yang ketiga, kapasitas jam kerja. Dan yang keempat yaitu modal kerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung break-even point atau yang lebih dikenal dengan istilah yaitu BEP. Sebagai contoh satu, yaitu jika harga penjualan produk A adalah Rp100.000 per unit, dan biaya bahan mentah dan tenaga kerja langsung sebesar Rp80.000 per unit, dan biaya tetap per bulan 20 juta, titik break-even point dalam keluaran dapat dihitung sebagai berikut. Rumus untuk menghitung break-even point yaitu Q sama dengan F, yaitu fixed cost atau biaya tetap, dibagi P, yaitu harga penjualan atau price, dikurang dengan biaya variabel, yaitu di sini biaya variabelnya adalah biaya bahan mentah dan tenaga kerja langsung. Sehingga kita masukkan angkanya, Q sama dengan 20 juta, ini fixed cost, dibagi dengan 100.000, yaitu harga penjualan untuk produk A, dikurang dengan biaya variabelnya
sebesar 80.000. Sehingga perusahaan tersebut akan memperoleh break-even point jika sudah memproduksi produk A ini sebanyak 1.000 unit. Untuk contoh yang kedua, yaitu jika manajer dapat menentukan pengaruh pada laba rugi atau perubahan-perubahan kuantitas yang dihasilkan. Nah, di sini apabila manajer ingin mengetahui pada volume berapa laba akan sebesar 5 juta, maka dapat dihitung sebagai berikut. Maka rumusnya kita rubah seperti ini. Q sama dengan F atau fixed cost tadi, biaya tetap, ditambah dengan laba yang diinginkan. Di sini laba yang kita inginkan contohnya yaitu 5 juta. Dibagi dengan price yaitu harga penjualan produk dikurang dengan biaya variabel. Lalu kita masukkan angkanya, fixed cost-nya 20 juta ditambah dengan laba yang diinginkan yaitu 5 juta, lalu dibagi dengan harga penjualannya yaitu 100.000 per unit dikurang dengan biaya variabel yaitu 80.000 per unit. Sehingga jika kita menginginkan laba sebesar 5 juta, maka harus memproduksi produk A ini sebanyak 1.250 unit. Lalu contoh yang ketiga, bagaimanapun juga manajer harus memasukkan pajak pendapatan. Oleh karena itu, rumusan untuk mencari volume yang dihasilkan yaitu menjadi F atau fixed cost ditambah laba yang diinginkan dibagi dengan 1 dikurang tingkat pajak. Lalu dibagi price yaitu harga jual dikurang dengan variable cost atau biaya variabel. Sebagai contoh, tingkat pajaknya yaitu 40%. Jumlah yang harus dihasilkan untuk memperoleh laba 5.000 seperti contoh 2 tadi adalah sebagai berikut. Yaitu kita masukkan fixed cost-nya sebesar 20 juta, lalu laba yang diinginkan sebesar 5 juta, dibagi 1 dikurang tingkat pajak. Di sini tingkat pajaknya adalah 40%, yang berarti nilainya adalah 0,4. Lalu dibagi dengan harga jual, yaitu sebesar 100.000. Lalu harga jual tersebut dikurangi dengan biaya variabel per unit, yaitu 80.000. Ini nolnya kebanyakan ya. Sehingga menghasilkan kuantitinya yaitu 1.417 unit. Lalu dari situ kita beralih ke rasio kontribusi. Apa sih rasio kontribusi ini? Rasio kontribusi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari produk A tersebut terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, rumus untuk menghitungnya adalah rasio kontribusi sama dengan P atau harga jual dikurang dengan biaya variabel dibagi dengan harga jual dikali 100%. Nah, dengan contoh yang tadi, 1, 2, 3, maka dapat kita hitung rasio kontribusinya sebagai berikut. CR yaitu contribution ratio, sama dengan kita masukkan harga jualnya yaitu 100.000, dikurang dengan biaya variabelnya 80.000, dibagi dengan harga jualnya lagi per unit 100.000, dikali dengan 100%. Sehingga mendapatkan angka 20%. Jadi dapat kita ketahui bahwa produk A ini memiliki rasio kontribusi sebesar 20% dari laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah kapasitas dan schedule produksi induk. Menurut Handoko, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu, dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Sedangkan schedule induk adalah rencana tertulis yang menunjukkan beberapa banyak setiap barang akan dibuat dalam setiap periode waktu di waktu yang akan datang. Dalam kenyataannya, bagaimanapun juga schedule induk biasanya diubah setiap waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi.
Nah, hubungan kapasitas dan schedule induk adalah sangat penting karena schedule produksi mencerminkan apa yang akan diproduksi organisasi. Kemampuan untuk memenuhi rencana ini tergantung pada kapasitas yang tersedia sekarang atau dalam jangka pendek di waktu mendatang, atau tergantung pada kemampuannya memperluas kapasitas ini dalam jangka waktu panjang. Oke, menurut Danang Sunyoto dan Danang Wahyudi, terdapat 3 tipe pola produksi. Yang pertama adalah pola produksi konstan, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan selalu sama dalam setiap waktu. Yang kedua adalah pola produksi bergelombang, yaitu jumlah produksi setiap satuan waktu mengikuti fluktuasi permintaan. Dan yang ketiga adalah pola produksi moderat, yaitu jumlah produksi dalam suatu periode tertentu konstan dan dalam periode tertentu mengalami kenaikan untuk kemudian konstan kembali. Salah satu fungsi utama schedule produksi induk bagi produksi untuk persediaan adalah mencari penyelesaian konflik terbaik antara penjualan berfluktuasi dan keinginan perusahaan akan produksi yang relatif stabil dengan menggunakan persediaan untuk mempersempit perbedaan-perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu perencanaan kapasitas dengan linear programming. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki keterbatasan atas sumber dayanya. Dengan keterbatasan ini, perusahaan atau organisasi merencanakan strategi yang dapat mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai. Berbagai macam teknik telah ditemukan untuk tujuan itu, salah satunya dengan pemrograman linear atau linear programming. Pemrograman linear atau linear programming adalah teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara berbagai kepentingan seoptimal mungkin. Dalam pembuatan model pemrograman linear harus diusahakan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai dinyatakan dalam bentuk fungsi linear disebut dengan fungsi tujuan. Yang kedua, sumber-sumber tersedia dalam jumlah terbatas dan pembatasan harus dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan yang linear. Yang terakhir, harus ada alternatif pemecahan yaitu suatu solusi atau pemecahan yang memenuhi semua batasan atau kendala.